Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia hari ini, kita akan mempelajari mengenai tataran sejarah sastra Indonesia. Perkembangan sastra yang pertama ada sastra Melayu yang berkembang sejak abad ke-19, contohnya seperti hikayat, syair, hikayat Hang Tuah, hikayat Amir Hamzah, syair Bidasari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sastra Jawa, contohnya seperti Arjuna Wiwaha, Gatot Kaca, Hariwangsa, dan lain sebagainya. Lalu ada roman. Jadi roman ini merupakan sastra Eropa yang berkembang pada abad ke-18 sampai 19 dan berpengaruh pada sastra Indonesia. Jadi pengaruh Eropa ini tidak hanya tampak dalam prosa, melainkan juga dalam puisi. Seperti pada tahun 1920 terdapat beberapa pengarang yang menulis soneta dan roman dalam bahasa Melayu tinggi. Contohnya ada Azab dan Sengsara. Dan 2 tahun kemudian muncul juga roman klasik yang terkenal hingga saat ini, yaitu roman Siti Nurbaya. Akhirnya sastra Indonesia merupakan hasil pertemuan antara bahasa dan sastra Melayu dengan paham-paham yang berasal dari kebudayaan Eropa modern. Nah, pertemuan dan pengaruh dari kebudayaan Eropa modern itu tidak hanya dialami oleh bahasa-bahasa dan sastra daerah saja yang ada di Kepulauan Nusantara. Nah, dalam paham-paham ini berbentuk atau sastra yang terbentuk dalam paham-paham ini seperti roman, sonata, esai, kritik, dan cerita pendek. Kemudian banyak diikuti dan menemui perkembangan dalam bahasa-bahasa daerah. Sedangkan untuk sastra yang berkembang setelah pertemuan dengan kebudayaan Eropa mendapat pengaruh dari kebudayaan Eropa ini, yaitu disebut sastra modern. Sedangkan yang sebelumnya dinamakan sastra klasik. Sehingga kita mengenal tuh yang namanya sastra Jawa klasik dan sastra Jawa modern, serta ada juga sastra Sunda klasik dan sastra Sunda modern, dan seterusnya. Jadi karena nasionalisme Indonesia tidaklah hanya bersumber pada satu daerah saja, maka seyogianya perkembangan sastra ini hanya dikenal juga dengan sastra Indonesia atau sastra Nusantara klasik. Dalam perkembangan sastra Indonesia terdapat periodisasi sastra Indonesia. Yang pertama yaitu periode Balai Pustaka yang berlangsung antara tahun 1900-an sampai 1933. Nah, pada awal tahun 1900-an ada surat kabar yang memuat karangan yang bersifat sastra atau yang dapat digolongkan kepada karya sastra. Pada awal abad ke-20 di Bandung ada surat kabar yang dikenal juga dengan Medan Prijaji atau Medan Priai yang memuat cerita-cerita bersambung berbentuk roman. Sedangkan pada tahun 1908 didirikan Komisi Bacaan Rakyat yang pada tahun 1917 berubah menjadi Kantor Baca Rakyat atau Balai Pustaka. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dalam periodisasi sastra tahun 1900 sampai 1933 diantaranya ada Muhyamin, lalu ada M.H. Zainuddin, ada Merari Siregar, ada M. Kasim, ada Marah Rusli, dan Sanusi Pane. Para pengarang Balai Pustaka yang terkenal diantaranya ada Nurus Sultan Iskandar dengan beberapa contoh karyanya. Di sana ada Apa Dayaku Karena Aku Perempuan di tahun 1922 dan ada juga Dewi Rimba Cinta Tanah Air di tahun 1944. Lalu ada I Gusti Nyoman Panji Tisna pada tahun 1935 diterbitkan oleh Balai Pustaka sebuah roman yang berjudul Nirawit Ceti Penjual. Dan ada juga judul-judul roman yang lainnya di sana
yang dibuat oleh I Gusti Nyoman Panjaitisna. Nah, selanjutnya menjelang penjajahan Jepang masuk ke Indonesia, Balai Pustaka juga menerbitkan sebuah roman yang berjudul Andang Taruna pada 1941 yang ditulis oleh seorang pemuda yang berasal dari Jawa bernama Sutomo Johara Arifin yang lahir di Madiun tahun 1916. Terdapat juga pengarang wanita pada era Balai Pustaka yang terkenal, di antaranya ada Selasih yang berasal dari Sumatera Barat dan pada tahun 1914 sampai 1953 ada Fatimah Dalais. Lalu ada juga menjelang Jepangnya datang itu ada Maria Amin yang lahir di Bengkulu. Nah, contohnya ada cerita pendek. Di sana juga diterbitkan oleh Balai Pustaka yang ditulis oleh M. Kasim yang bercerita tentang seorang guru yang menulis sajak pada tahun 1922 dan roman yang pertama yang berjudul Muda Teruna pada tahun 1924. Sedangkan untuk dramanya, umumnya drama-drama itu berbentuk proset drama, yaitu drama untuk dipentaskan. Dan untuk romannya itu di luar lingkungan Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Ada juga penerbit-penerbit sastra baik prosa berupa roman maupun puisi berupa kumpulan sajak. Selanjutnya ada era Pujangga Baru, yaitu periode 1933 sampai 1942. Jadi angkatan Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Nah, sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Ciri-ciri sastra pada masa angkatan Pujangga Baru antara lain sudah menggunakan bahasa Indonesia, menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalan intelektual, emansipasi, dan lain sebagainya. Lalu pengaruh Barat mulai masuk dan berupa melahirkannya karya atau budaya nasional. Lalu menonjolkan rasa nasionalisme, romantisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme. Di sini terdapat beberapa tokoh yang populer pada masa era Pujangga Baru. Di antaranya ada Sutan Takdir Ali Syah Banda yang terkenal pada tahun 1929 dengan romannya yang berjudul Tak Putus di Rundung Malang. Lalu ada juga Armijn Pane yang romannya terkenal pada tahun 1940 yang berjudul Belenggu. Lalu ada Amir Hamzah pada tahun 1941 dengan menerbitkan sajak yang berjudul Buah Rindu. Lalu ada J.E. Tangkeng dan Asmari Haji. Salah satu karya sastra terkenal dari angkatan Pujangga Baru yaitu karya dari Sutan Takdir yang berjudul Layar Terkembang. Jadi Layar Terkembang ini merupakan kisah roman antara tiga muda-mudi yaitu Yusuf, Maria, dan Tuti. Kisah Yusuf ini sendiri diceritakan sebagai seorang mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang menghargai wanita, dan Maria diceritakan sebagai sosok seorang mahasiswa periang senang akan pakaian bagus dan memandang kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Lalu ada tokoh yang bernama Tuti yang menceritakan mengenai guru dan juga seorang gadis pemikir yang berbicara seperlunya saja, lalu aktif dalam perkumpulan dan memperjuangkan kemajuan wanita. Dan ada juga puisi terkenal yang dibuat oleh Sutan Takdir yang berjudul Menuju ke Laut. Periodisasi sastra pada tahun 1942 hingga 1945.
Pada masa itu, para pengarang beserta dengan para seniman dikumpulkan oleh Jepang pada masa penjajahan Jepang di kantor pusat kebudayaan yang dinamakan Keimin Bunka Shidoso. Nah, pada masa penjajahan Jepang itu, banyak seniman yang bermunculan dengan menuliskan sajak dan cerpen. Demikian juga terdapat sandiwara. Nah, cerpen atau cerita pendek pada zaman penjajahan Jepang itu mulai tumbuh dan berkembang dengan beberapa pengarang baru yang muncul. Maka dari itu, pada masa itu diadakan sayembara untuk mengarang cerpen yang akan diterbitkan dalam majalah-majalah seperti Panji Pustaka, Jawa Baru, dan lain-lain. Dan untuk drama pada masa penjajahan Jepang itu boleh dikatakan sangat meluas. Nah, hal ini dibuktikan dengan kegiatan rombongan-rombongan sandiwara yang berkumpul dalam perserikatan. Salah satu tokoh sastrawan yang terkenal pada angkatan 45 ada Chairil Anwar. Nah, beliau terkenal dengan sajak-sajaknya. Salah satu sajaknya yang menceritakan atau mengungkapkan semangat kehidupannya adalah sajak yang berjudul Aku. Dan di samping itu juga ada sajak yang mengarahkan pada rasa cinta tanah air beliau yang berjudul Diponegoro, Karawang Bekasi, persetujuan dengan Bung Karno, dan lain sebagainya. Ia juga menunjukkan perasaan keagamaannya dengan membuat sajak yang berjudul Doa dan Isa. Periodisasi sastra pada angkatan 1950 hingga 1960. Nah, pada tahun 1950 muncul surat kepercayaan gelanggang yang berisikan mengenai pernyataan dari para seniman dan budayawan yang tergabung dalam gelanggang seniman merdeka. Dengan tokoh-tokohnya ada Chairil Anwar, Pramudia Ananta, Basuki Rasubowo, dan lain-lain. Nah, surat kepercayaan gelanggang itu kurang lebih berisikan mengenai pernyataan untuk revolusi nilai-nilai baru di Indonesia dan usaha mengembangkan kesusastraan dan kebudayaan Indonesia. Yang menjadi pokok perhatian pada para peminat sastra itu pada masa itu yaitu persoalan lahirnya angkatan sesudah angkatan 45 atau angkatan sesudah angkatan Chairil Anwar. Nah, dalam kongres yang diadakan di Jakarta ada kecenderungan pikiran untuk menganggap telah lahirnya suatu angkatan atau pengarang baru yang terasa kurang lagi digolongkan pada angkatan Chairil Anwar yang populer pada masa 1945. Nah, dalam seminar kesusastraannya itu disimpulkan bahwa memang ada periode baru sesudah tahun 1950 yang tidak lagi bisa dimasukkan ke dalam periode sebelumnya. Selanjutnya, periodisasi sastra angkatan 1961 hingga sekarang. Nah, sastrawan-sastrawan pada masa itu menunjukkan perhatiannya yang serius pada bidang politik. Nah, para sastrawan banyak yang aktif dalam pergerakan kebangsaan dan diantaranya juga kemudian ada yang lebih dikenal juga sebagai politikus. Dari situlah muncul pengarang atau pujangga baru yang bisa disebut juga sebagai orang-orang yang aktif dalam dunia pergerakan nasional, dan orang-orang itu mempunyai pandangan dan kesadaran dalam hal politik. Bahkan di antara mereka banyak juga yang aktif dalam politik praktis. Nah, para pengarang lekra yang terkenal salah satunya ada Tito Situmorang yang dengan karyanya yang berjudul Zaman Baru pada tahun 1962 dan diterbitkan oleh penerbit Lakar. Nah, Lakar ini mempunyai majalah juga yang berjudul Zaman Baru juga yang dipimpin oleh Anantaguna. Dalam ruang penerbitannya itu dimuat sajak, cerpen, esai, dan karangan-karangan lainnya. Sastrawan-sastrawan pada ranah lain ada sastrawan dalam
ranah keagamaan. Di sana ada kumpulan cerpen dan roman karya dari Jamil Suherman yang berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat yang diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Terdapat pula kumpulan sajak dari M. Sarabi AFN yang berjudul Gema Lembah Cahaya yang terbit pada tahun 1964 dan diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Terdapat pula kumpulan sajak dengan penyair Islam yang berjudul Manifestasi pada tahun 1963 dan diterbitkan oleh Tinta Mas. Di antara para pengarang tadi, terdapat pula sajak-sajak dan cerpen yang dimuat di majalah tetapi belum diterbitkan bukunya. Lalu terdapat pula beberapa pengarang prosa yang muncul dalam periode ini. Di sana ada B. Sularto. Beliau menulis cerpen dan drama. Cerpen yang dituliskan penuh dengan protes dan ejekan-ejekan, sedangkan drama yang dituliskan berjudul Domba-Domba Revolusi. Lalu ada juga Bur Kusanto. Beliau menulis sajak dan esai, bahkan roman. Lalu ada A. Bastari Asnin. Beliau menulis cerpen, bahkan beliau pernah mendapat hadiah tahunan dari majalah sastra pada tahun 1961 hingga 1969. Lalu ada Satyagraha Hurip Surobo. Beliau banyak menulis cerpen dan esai kebudayaan, antara lain cerpen yang pernah ditulisnya adalah Sepasang Suami Istri dan lain-lain. Terdapat pula penyair pria dan wanita. Untuk penyair pria ada Taufik Ismail yang terkenal dengan sajak-sajaknya yang telah diterbitkan. Salah satu sajaknya berjudul Seorang Tukang Rambut pada Istrinya. Lalu ada pula Gunawan Muhammad. Beliau lebih terkenal karena esai-esainya yang tajam dan penuh kesungguhan. Salah satunya ada yang berjudul Senja Pun Jadi Kecil. Lalu ada pula Saini KM, ada Supardi Djoko Damono, ada Wingkarjo Wangsa Madya, dan masih banyak lagi. Untuk penyair wanita ada Titi Said. Nah, beliau pernah menjadi anggota edukasi majalah wanita. Lalu ada Tagianingsih yang muncul dengan cerpennya yang berjudul Dua Kerinduan pada tahun 1963. Ada juga Sugiarto Siswadi. Nah, beliau muncul dengan cerpennya yang berjudul Surga di Bumi yang terbit pada tahun 1960. Ada juga Eni Siswati Hutomo. Beliau banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra, tetapi belum ada yang dibukukan. Lalu ada Eni Sumargo dan masih banyak lagi pengarang-pengarang cerpen yang lainnya. Selanjutnya ada drama. Nah, penulisan drama kebanyakan oleh orang-orang yang juga aktif dalam pementasan, baik sebagai sutradara maupun sebagai pemain. Di antaranya ada Moh Diponegoro. Beliau merupakan ketua grup drama teater muslim di Yogyakarta. Dan banyak lakon-lakon yang diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islam. Selanjutnya esai. Nah, pada masa esai ini berkembang pada angkatan 1945 dan pada masa itu pengarang esai atau sastrawan esai masih jarang ditemui, tapi sekarang sudah berkembang dan meluas dalam penulisan esainya itu. Di antaranya ada Nugroho Noto Susanto, ada Wiratno Sukito, dan masih banyak lagi pengarang-pengarang esai yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sejarah sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.